بسم الله الرحمن الرحيم Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du, mohon izin Mas Kiri kami buka. Hadirin para jamaah salat maghrib Masjid As-Sakinah rahimakumullah yang kami muliakan. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya. Maghrib malam hari ini Allah masih tetap mencurahkan karunia nikmatnya kepada kita ya, berbagai macam nikmat-nikmat Allah yang kita nikmati, kita rasakan, dan satu dari sekian nikmat-nikmat tersebut kita masih tetap dikaruniai nikmat berupa kesehatan. Sehat semuanya kita nggih. Sehingga dengan 5 sehat maghrib malam hari ini kita bisa memenuhi undangan Allah melaksanakan sholat maghrib berjamaah di Masjid As-Sakinah pada malam hari ini. Dan tentunya berbahagialah bagi orang-orang di samping bisa memenuhi undangan Allah, sholat bisa bersama-sama berjamaah. Di antara kita bisa meluangkan waktunya, membagi waktunya, dimanfaatkan untuk ngaji bareng-bareng atau ta'lim seperti yang kita laksanakan pada malam hari ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan tentang pembahasan masih nyambung dengan persoalan-persoalan seputar masalah tahlilan. Fotokopi barangkali panjenengan masih menyimpan, monggo dibuka kembali halaman 10. Tidak ada ya? Isingsal. Baik, akan kami bacakan langsung di sini. Ada sebuah pertanyaan yang disampaikan, ada 3 pertanyaan ini yang disampaikan ke Majelis Tarji pimpinan pusat, kemudian dimuat beritanya di Suara Resmi melalui Suara Muhammadiyah. Di dalam judul tulisan tersebut menyikapi undangan tahlilan. Pertanyaannya didahului dengan salam dulu ya. Sebagai warga yang hidup dan berada di lingkungan yang mayoritas masih kental dengan nuansa tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pada kesempatan ini, saya ingin menanyakan yang ada kaitannya dengan hal-hal tersebut, khususnya mengenai selamatan tahlilan orang yang meninggal. Biasanya, kalau ada warga yang meninggal, pada waktu selesai upacara pemakaman disampaikan kepada hadirin
Biasanya disampaikan di makam ya, kadang-kadang gitu. Diumumkan bahwa ada tahlilan sampai dengan hari ke-7. Sedang untuk hari ke-7 dan seterusnya sampai hari ke-40 ada undangan tertulis untuk menghadiri selamatan tahlilan. Pertanyaannya, satu, bagaimanakah kita menyikapi hal tersebut, khususnya yang memakai undangan? Dua, jika kami datang untuk menghormati yang mengundang, apakah kami juga akan ikut membaca garis miring mengikuti upacara tersebut, ataukah cukup diam dan mendengarkan? Tiga, apa yang harus kita lakukan bila ada salah satu keluarga yang meninggal? Karena mengingat mayoritas lingkungan garis miring komplek masih kuat melaksanakan tradisi tahlilan tersebut. Ini pertanyaannya ini juga bersinggungan dengan kita semuanya ya, jadi hampir seperti itu yang kita temukan. Disampaikan pertanyaan dari saudara atau Pak Siswa S. Mojokerto, Jawa Timur. Kemudian jawabannya seperti ini. Pertanyaan tentang selamatan tahlilan orang yang meninggal dunia sudah beberapa kali ditanyakan di majalah Suara Muhammadiyah. Di antara jawaban yang diberikan telah dimuat dalam buku Tanya Jawab Agama jilid 2 halaman 196 dan 197. Namun untuk menjawab ketiga pertanyaan di atas perlu kami jelaskan sebagai berikut. Tradisi selamatan 7 hari, 40 hari, 100 hari maupun 1000 hari untuk orang yang meninggal dunia sesungguhnya merupakan tradisi yang tidak ada sumbernya dari ajaran Islam. Ini sudah jelas ini jawabannya ini. Adapun tahlil secara harfiah menurut bahasa ya mengandung arti membaca kalimat la ilaha illallah atau mengingat Allah. Tahlil dalam konteks ini tentu merupakan amalan utama yang sangat dianjurkan oleh Al-Quran maupun As-Sunnah. Adapun keberadaan tahlil orang yang meninggal dunia pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari tradisi thariqat. Tahlil memiliki fungsi yang sangat sentral bagi pengikut thariqat, sehingga terdapat gerak-gerak tertentu disertai pengaturan nafas untuk melafalkan atau membaca bacaan tahlil sebagai bagian dari metode mendekatkan diri kepada Allah. Berasal dari tradisi tarekat ini berkembang metode-metode atau model-model tahlil atau tahlilan di kalangan umat Islam Indonesia. Di lingkungan keraton terdapat istilah tahlil rutin, yaitu tahlil yang diselenggarakan setiap malam Jumat dan Selasa Legi. Ada juga tahlil hajatan, yaitu tahlil yang diselenggarakan jika keraton mempunyai hajat-hajat tertentu seperti tahlil pada saat penobatan raja, labuan, hajat perkawinan, kelahiran, dan lain-lainnya. Di masyarakat umum juga berkembang bentuk-bentuk tahlil dan salah satunya adalah tahlil untuk orang yang meninggal dunia. Masalah tahlilan orang yang meninggal dunia merupakan masalah khilafiyah, terdapat perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Di kalangan para pendukung gerakan Islam pembaruan atau tajdid seperti Muhammadiyah,
sepakat memandang tahlilan orang yang meninggal dunia sebagai bid'ah. Jelas ini kata ini. Yang tentunya harus ditinggalkan karena tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bagi para pendukung gerakan Islam tradisional maupun gerakan Thariqat cenderung membolehkan dan bahkan menganjurkan tahlilan bagi orang yang meninggal dunia. Ya bagi mereka. Jadi bagi pandangan Muhammadiyah cukup jelas. Ya. Esensi pokok tahlilan, saya ulang lagi, esensi pokok tahlilan orang yang meninggal dunia sebagai perbuatan bid'ah bukan terletak pada membaca kalimat la ilaha illallah, melainkan pada hal pokok yang menyertai tahlil, yaitu diantaranya satu, mengirimkan bacaan ayat-ayat Al-Quran kepada jenazah atau mayit, atau sebagai hadiah pahala kepada orang yang meninggal dunia. Ini semuanya tidak bisa dilepaskan dari cara-cara ngoten niku. Yang kedua, bacaan dalil ia memakai pola tertentu dan dikaitkan dengan peristiwa tertentu. Terdapat beberapa argumentasi untuk menolak praktek tahlilan. Pertama, bahwa mengirim hadiah pahala untuk orang yang sudah meninggal dunia tidak ada tuntunannya dari ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tidak ada tuntunannya, maka yang harus dipegangi adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, An Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Rawahu Muslim wa Ahmad. Artinya, barang siapa yang mengerjakan suatu perbuatan atau agama dalam beribadah yang tidak ada perintahku untuk melakukannya, maka perbuatan itu tertolak. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Dalam hadis Rasulullah yang lain menegaskan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin illa min shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah. Rawahu Muslim. Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia telah mati, maka putuslah segala amalannya kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariyah. 2, ilmu yang bermanfaat baginya. 3, anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, terdapat ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa manusia hanya akan mendapatkan apa yang telah dikerjakannya sendiri. Dengan demikian, masalah hadiah pahala jelas bukan merupakan suatu tuntunan yang perlu dilaksanakan. Adapun ayat tersebut diantaranya adalah 1, di dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 39, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa laisal insani illa ma sa'a. Artinya bahwasanya seseorang manusia tiadalah memperoleh selain apa yang telah dia usahakan. Al-Najm ayat 39. Kedua, surah At-Tur ayat 21 menegaskan, wa ma 'alamnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Artinya, dan kami Allah tiadalah mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dia kerjakan. At-Tur ayat 21. 3. Surah Al-Baqarah ayat 286 menegaskan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat 'alaiha maktasabat. Yang artinya Allah tidak akan membebani seorang kecuali dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dan kebajikan yang diusahakannya atau dikerjakannya. Dan ia
mendapatkan siksa atau dosa dari kejahatan yang diusahakan atau dikerjakannya. 4. Surat Al-An'am ayat 164 menegaskan, wala taksibu kullu nasin illa 'alaiha wala taziru waziratu wizra ukhra. Artinya, dan tiadalah seorang membuat dosa melainkan kemudorotannya kembali kepada dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Al-Qur'an ya, surat Al-An'am ayat 164. Terhadap pertanyaan Bapak yang pertama tentang bagaimana menyikapi undangan tahlilan kematian, maka bisa saja Bapak meminta izin untuk tidak ikut tahlilan dengan alasan paham agama Bapak tidak membolehkan tahlilan untuk kematian. Secara organisatoris, sikap ini merupakan sikap yang paling ideal, yakni yaitu tunduk pada paham agama yang diyakini oleh Muhammadiyah. Ini yang ideal. Kalau orang ngaku orang Muhammadiyah komitmen pada perserikatan paham agama Muhammadiyah. Jika hal di atas tidak mungkin dilakukan dan harus menghadiri tahlilan untuk menghormati yang mengundang, ini menjawab sekaligus pertanyaan kedua, maka hendaklah Bapak bersikap pasif. Terhadap pertanyaan ketiga, ketika mayoritas lingkungan masyarakat masih kuat melaksanakan tradisi tahlilan, maka kedua sikap di atas bisa dipilih. Tentu Bapak lebih tahu tentang kondisi lingkungan di mana Bapak berdomisili. Itulah jawaban ya dari pertanyaan tadi itu, bagaimana mensikapi ketika kita diundang tahlilan. Pada prinsipnya ada dua hal tadi. Yang terakhir, kesimpulannya ya, panjenengan bisa nyampaikan sebagai warga Muhammadiyah ya, mungkin mereka juga belum paham. Kalau sudah paham, tetap diundang, tetap panjenengan bisa menyampaikan dengan cara yang bagus, arif, bijaksana, tidak menyinggung, menyakiti yang mengundang, dengan kata-kata yang sopan, menyampaikan, mohon maaf, kami tidak bisa menghadiri undangan Bapak atau panjenengan karena kami memang pahamnya berbeda dengan paham sebagaimana Bapak yang lakukan. Beres, selesai dah. Jadi itu sikap ideal sebagai warga Muhammadiyah. Tapi kalau panjenengan tidak tegel lagi itu, ibu pego dan macam-macam sungkan-sungkan, akhirnya panjenengan terpaksa datang. Apalagi nyun sewu yang ngundang nyun sewu, konco idek teman dekat itu. Atau keluarga kita itu, atau tetangga di depan kita, rumah kita, atau kanan kiri kita, apik hubungannya dengan kita, diundang kita seperti itu, dan tahu kita sebagai orang Muhammadiyah, panjenengan ya opo, bisa panjenengan kalau terpaksa datang, tapi tetap panjenengan harus pasif, artinya tidak ikut cawe-cawe, meneng tok ae sudah itu, ya sudah itu. Sudah itu jawabannya. Jawaban ketiga, panjenengan tentu yang tahu kondisi masyarakat setempat panjenengan bertempat tinggal itu. Mungkin panjenengan akan mengalami dilema itu. Bagaimana Pak nanti kalau kita datang pasif ternyata disuguhi makanan? Nah, ini ya apa itu? Nah, nanti insya Allah kalau ada waktu lagi akan saya fotokopi lagi, sudah saya siapkan hukum makanan dari acara kematian. Sampai di sini barangkali ada pembahasan pertanyaan, monggo ditanya. Monggo Bapak silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama kali. Bapak. Kemarin dari Jumat itu saya sholat Jumat di Masjid Muhajirin Airport. Oh, Bapak. Setelah kemarin ada saya terus ada ayat Al-Quran. Napa? Oh, tahlilan. Tahlilan, setelah itu memanggil khotib.
laki-laki. Nggih. Pertama kali saya belum, tapi Gitu nggih. Baru pertama kali panjenengan salat di Muhajirin Kenkot nggih. iya, dulunya tidak ada. Oh nggih nggih. Nah, saya persen saya mungkin negatif tinggi. Nggih. Karena mungkin Oh ngoten. ya salah. Nggih, ada pejabat nggih. Nggih. Nggih nggih. Kemudian yang ini bisa tanya seperti yang panjang Ngoten nggih. Nggih. Nah ini sholat Jumat saya di mana? Apa harus Nggih, ngulangi lagi ya, atau sah apa tidak? Ngoten nggih. Sampun? Baik. Jadi ritual-ritual yang dilaksanakan sudah jelas tadi jawabannya. Kemudian panjenengan masuk di lingkungan tempat ibadah masjid kados ngoten niku ya. Ngikuti juga karena panjenengan jadi makmum, ya. Ikut imam, cara-caranya juga seperti itu. Apakah sholat Jumatnya diterima atau tidak? Nah ini pembahasannya berbeda pembahasan. Apakah sah atau tidak kalau kita sholat kepada orang yang rajin sergap melakukan bid'ah itu? Nggak tahu gampang itu. Jawaban ulama yang jelas, yang banyak, yang jumhur ulama mengatakan sah sholat panjenengan. Soal urusan bid'ah itu kan dia saja urusan dia itu. Sama dengan ketika panjenengan sholat kepada orang yang berbuat maksiat. Urusan maksiat kan dia, tapi masalah sholat imam dengan panjenengan, makmumnya, buatan itu hubungannya. Tetap panjenengan sah itu sholat jamaahnya, tetap panjenengan sah sholat Jumatannya itu. Oke? Karena pertanyaannya kan bagaimana sholat Jumatnya sah atau tidak? Sah itu menurut pendapat jumhur ulama. Kata gitu. tapi kan perintah Allah itu kan amal-amal Oh, gileres. Betul itu. gimana ya sikap saya Nggih, melaksanakan ngoten niku. maunya setelah sholat saya mau konfirmasi Oh, ngoten. amirnya Nggih. ini ada tuntunannya apa enggak Nggih. gimana sikap Nggih. Memang idealnya panjenengan paling tidak menanyakan hal tersebut. Tapi kalau panjenengan ngilingno nasihati, panjenengan mungkin hanya dianggap apa sih? Paling ya diguyut tok ae itu. Malah kita nun betul nggih. Tetap panjenengan melaksanakan amar perintah Allah, perintah Rasulullah itu diperintahkan. Monggo itu ideal yang ngoten niku. Karena hal tersebut memang tidak ada tuntunannya, kemudian kita diperintahkan untuk memberikan nasihat-nasihat, mengingatkan. Baik, memang itu. Sikap itulah memang seharusnya dilakukan. Supaya panjenengan nanti lepas tanggung jawabnya kepada Allah, kok melihat begitu, kok didiamkan saja, begitu. Boten angsal mestinya begitu. Diingatkan. Ya. Tentu mengingatkan dengan cara-cara yang bagus, arif, ya, nggak sampai menyinggung, ya, atau menyakiti, ya, jadi itu. Ya. Tapi sekali lagi jamaah rahimakumullah, ya, kalau kita mengingatkan orang begitu itu memang orang punya keyakinan bahwa ritual atau ibadah kan sudah dianggap ibadah, ada tuntunannya. Sering kan kami sampaikan, kata Imam Abu Sufyan As-Tsauri mengatakan, ini ulama besar ini, terkenal di kalangan tabi'in. Jadi al-bid'atu ahabbul iblis minal maksiyah, kata beliau itu. Perbuatan bid'ah itu lebih disukai, lebih dicintai oleh iblis daripada orang berbuat maksiat. Mencuri itu maksiat, orang semuanya tahu, dosa itu mencuri. Dosa mencuri maksiat. Karena tahu dosa, suatu ketika dia akan berhenti mencuri. Karena tahu dosa. Berbeda ketika orang melakukan sesuatu ibadah padahal bukan ibadah, diklaim ibadah, diyakini ibadah, dapat pahala banyak dan ada tuntunannya kata mereka. Padahal hakikatnya itu adalah perbuatan bid'ah. Angel tuturane. Angel kandanan itu. Malah sing ngandani kadang-kadang dianggap apa itu. Ada umur piro kamu itu. Ngaji di mana kamu? Begitu kadang. Tapi tetap kita saling mengingatkan karena kita ada perintah untuk saling mengingatkan. Ya, jadi itu. Diam pun kita dianggap selama-lamanya iman. Karena itu bentuk-bentuk yang tidak ada tuntunannya
dalam konteks hadis kemungkaran ngoten niku. Mungkar. Karena bid'ah itu kan kemungkaran. Kemaksiatan juga termasuk kemungkaran, kedurhakaan itu. Oke. Kalau panjenengan diam saja, itu termasuk selama-lamanya iman. Nggih, jadi itu. Nggih. Saya itu juga nanti jadi ini kalau Pak Habib Tidak ada kaitannya dengan masalah paham agama itu, kaitannya ke sana itu. Sebetulnya Muhammadiyah sudah jelas pandangan Muhammadiyah itu. Jadi, orang-orang yang nggak suka begitu mesti menuduh ya, orang yang mengingatkan dia dituduh ya Wahabi macam-macam. Ya. Mungkin panjenengan pernah baca sejarah ketika terjadi perang apa? Imam Bonjol itu perang apa itu ya? Ya Badri. Itu kan perang dengan orang adat itu kan, kaum adat. Orang yang kuat memegang adat. Diingatkan oleh Imam Bonjol. Kan tuduhannya macam-macam gak ada Imam Bonjol itu. Perang adat. Adat ada setempat yang bertentangan dengan syariat. Jadi julukan Wahabi itu sudah lama ketika itu sudah ada muncul. Ini gerakan-gerakan Wahabi Imam Bonjol tadi kan. Jadi setiap kita menggelorakan, menyerukan dakwah amar ma'ruf munkar, sebagaimana paham kita ini, selalu tujuannya itu Wahabi. Ya. Kita tidak berkecil hati, ya. Karena itulah senjata mereka untuk memojokkan kita. Dan orang-orang akan menjauhi kita ketika ya, kita misalnya distigma sebagai Wahabi. Orang akan membenci kita, karena kita sudah distigma seperti itu. Ya. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, kita harus berpandai-pandai menyampaikan pencerahan kepada mereka. Ya, ada kesamaan paham itu tidak harus diklaim bahwa kita itu sama dengan Wahabi, tidak itu. Sudah jelas-jelas ya dijawab oleh melalui PP Muhammadiyah. Muhammadiyah sama sekali tidak ada hubungannya dengan paham Wahabi itu. Adapun kebetulan sama dalam pemahaman pembahasan hal-hal tertentu, ya memang kebetulan paham sama itu. Ya, termasuk masalah kunut dan macam-macam itu. Begitu nggih Pak, jawabannya nggih. Nggih. Ya nanti barangkali panjenengan kalau sudah tahu begitu, mboten usah diulangi lagi ngoten niku. Nggih. Cari masjid-masjid, karena masjid kita itu masih banyak longgar lah. Ya, nggih ngoten niku. Jadi itulah jamaah rahimakumullah, tantangan dakwah itu seperti itu kita. Sampun, barangkali ada yang lagi mau tanya, monggo silakan. Monggo silakan Mas. Itu kan istilah orang-orang sufi. Sufi itu ada tahapan-tahapan, istilahnya makom-makomnya itu. Jadi sufi itu kan paham yang mengklaim dirinya itu termasuk orang-orang yang sebagai apa namanya, ya mengaku kekasihnya Allah, orang yang dekat dengan Allah, aulinya Allah, walinya Allah itu. Dia mengklaim begitu. Dengan ajaran-ajaran ada tahapan-tahapan atau makom-makomnya itu. Kalau makom pertama itu, pertama itu, tangga-tangga pertama itu torikot. Torikot itu sebuah jalan untuk menempuh kepada makomnya Allah. Ya, jadi itu. Sampai pada tahap makrifat, hakikat. Begitu katanya mereka. Nah, kalau kita mengabaikan ajaran Rasulullah, apakah Rasulullah itu ya nggak ngajari masalah-masalah tentang masalah kedekatan dengan Allah? Tentu kita kepada Rasulullah lah. Makanya kalau kita bicara sufi, tasawuf atau thariqat, menurut pandangan Muhammadiyah adalah akhlak atau ihsan. Rasulullah telah mengajari kepada kita ihsan. Mahwal ihsan. Apakah ihsan itu? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yarak. Itulah cara-cara Rasulullah ngajari kita dalam kita itu takarub kepada Allah. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah seakan-akan kalian bisa melihat Allah, kan lebih dekat itu. Dengan cara-cara begitu. Ya. Tapi kalian tidak bisa melihat Allah. Oleh karena itu, yakinilah bahwa Allah itu selalu mengawasi, ada pada pengawasan kalian, melihat kalian. Inilah cara-cara yang Rasulullah ngajari kepada kita, ihsan itu. Jadi Muhammadiyah itu tidak ada ajaran apa namanya, thariqat atau sufisme atau apa namanya, tasawuf, tapi yang ada akhlak. Itulah akhlak
dalam kita beribadah. Kalau ibadah kita misalnya hanya syariatnya saja, tidak mengabaikan akhlak, maka ibadah kita ibaratkan masih kering. Ya? Karena hanya mencapai rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya saja. Tapi kalau orang tadi itu ada akhlak ibadah kepada Allah, memperhatikan betul-betul akhlaknya kepada Allah, insya Allah itu mencapai derajat pada makom yang menurut istilah orang tarekat itu mencapai pada hakikat atau ma'rifat kepada Allah. Begitu. Walaupun tidak ada istilah begitu. Ada hakikat, ada ma'rifat itu. Wong kita ini kalau menurut orang pandangan tarekat ibadahnya itu pada tahapan tarekat saja. Belum capek pada hakikat. Sudah hakikat mereka itu kadang-kadang mengabaikan syariat yang dohir. Mereka tidak mau sholat. Karena sholat itu apa itu ya? Karena sudah mencapainya itu sampai saya mengatakan adalah fahul apa itu? Berlebih-lebihan. Anal hak. Mungkin anak saya Tuhan itu, Mas, bayangin itu. Akhirnya di adat Jawa masuk di dalam kajian namanya fahamnya apa? Manunggali kaulain Gusti. Kita wujud nama itu. Menyatunya ya itu sesat itu. Tidak mau sholat, tidak mau puasa itu. Sudah dirinya itu sebagai apa namanya itu. Ya seperti itu. Sholat itu kan ada di hati kita jadi itu. Bukan pada gerakan-gerakan. Nah, jadi pikiran-pikiran sudah sholat. Ini kan bahaya itu. Tidak ada Rasulullah ngajari cara-cara berislam cara begitu. Ya kalau kamu jadi Islam yang baik, lakukanlah sebagaimana Rasulullah cara beribadah, cara mendekatkan diri kepada Allah. Jadi gitu maknanya tarekat jadi itu. Ya. Ada lagi monggo silakan kalau ada mau nanyakan monggo Bapak silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. G. Ini terdapat dua pandangan Bapak. Sebagian di kalangan Muhammadiyah, ya kalau kita posisinya makmum, kita ngikuti imam, sebagian begitu. Termasuk Ustadz Adida itu, saya namanya, karena ada videonya lengkap. Gitu. Ya. Tapi sebagian ulama Muhammadiyah tidak ikut. Kita bermakmum itu adalah yang kita ikuti yang sesuai dengan faham keyakinan kita. Sementara faham Muhammadiyah dalam bimbingan tarjah cukup jelas bahwa kunut itu ada tuntunannya. Merutinkan maksudnya kunut subuh. Ini sudah kita bahas bab masalah kunut ada ini. Sudah selesai di sini. Sudah tuntas masalah kunut. Nah, jadi karena begitu jamaah rahimakumullah, maka tentu harus kita ya tidak ikut pada gerakan imam, di mana gerakan tadi itu menurut keyakinan dan faham agama kita tidak ada perintahnya. Tidak ikut kunut. Maksudnya panjenengan hanya diam saja, pasif. Bedanya diamnya orang berdiri sama diamnya orang kunut, beda loh. Kalau dia itu itidalnya aktif ya tentu saja mendoakan ketika imamnya kunut dia ikut aktif. Tapi beda ketika kita misalnya jadi makmum pasif saja, walaupun kita memang berdiri itidal, bukan aktif, pasif saja, beda itu. Lalu apa yang panjenengan baca? Panjenengan doa itidal kan banyak sekali. Di antaranya bisa baca Allahumma ibnu samad, kemudian tabagi hamdan kasih dan macam-macam ini bisa dibaca semuanya itu. Artinya panjenengan ada punya doa yang ada tuntunannya ketika itidal itu. Tidak ngikuti itidal imam yang melakukan kunut. Sangat ngerti paham. Jadi apa yang dilakukan kita ketika imamnya misalnya tidak sepaham dengan cara-cara ibadah kita, ya tentu kita nggak ngikuti. Contoh jamaah rahimakumullah nyun sewu, karena ditanyakan masalah sholat. Bagaimana sekarang pada posisi imamnya sholat subuhnya duduknya bukan duduk tawarruk, tapi duduk iftiros. Panjenengan jangan apa? Ikut sama imam duduk iftiros atau tawarruk? Nah, ini khilafiyah jamaah rahimakumullah. Sementara faham Muhammadiyah sholat 2 rakaat hatta 1 rakaat, kalau sholat diakhiri dengan tasawuf atau tahiyat akhir, duduknya bukan iftiros, tapi duduk tawarruk. Insya Allah akan kami bacakan nanti fatwa tarjah itu.
Jadi begitu Pak ya. Jadi yang kita ikuti adalah paham agama sesuai dengan keyakinan kita. Ya kita misalnya tidak menafikan orang yang melaksanakan sholat 2 rakaat duduknya iftiros. Kami kebetulan membawa dokumen sebuah kitab yang ini diterjemahkan barangkali 14 kali terbit. Judul aslinya Sifatus Sholatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minat takbir ila taslim ke anak katarok yang ditulis oleh Syekh Al-Albani. Diterjemahkan berkali-kali dan diterbitkan berkali-kali. Di dalam pasalnya memang beliau mengatakan kata niki. Kitab aslinya itu ya. Masalah tasawuf. Kalau di sini kitab aslinya halaman 136. Ada kalimat kata niki, fa idza kanati sholatu rak'ataini. Dan apabila sholatnya 2 rakaat kasubuhi sebagaimana sholat subuh, jalasa muftarishan. Di sini duduknya bukan iftiros, bukan tawarruk, tapi muftarishan apa? Duduk iftiros. Itu pendapat beliau. Kemudian di dalam kitabnya ada catatan kaki nomor 4 di sini. Kemudian di dalam catatan kaki rujukannya di sini kepada Sunan An-Nasai jilid 1 halaman 173 bisanatin sahihin dengan sanad sahih. Itu kata beliau. Sebetulnya jamaah rahimakumullah pembahasan masalah sholat 2 rakaat sebelum ulama ini muncul. Ini kan ulama sekarang saja, ulama kontemporer. Awal-awal ulama mata sudah punya pendapat. Jumhur ulama berbeda dengan Ahmad. Punya Ahmad itu tidak seperti ini, agak lunak Ahmad. Jika sholatnya 2 rakaat, 2 pilihan kata Imam Ahmad. Sholat subuh kan 2 rakaat, sholat Jumat 2 rakaat, banyak 2 rakaat, 2 pilihan. Tidak mutlak, kalau ini mutlak, tidak ada pilihan lagi. Bisa melakukan dengan cara duduk tawarruk atau bisa dengan melakukan cara duduk iftiros. Itu lebih bagus pendapat beliau. Tapi jumhur tidak, Syafi'i tidak, Malik tidak, Hanafi tidak, dan yang lain tidak. Muhammadiyah bagaimana? Jawaban tarjih. Ketika ditanyakan dijawab sangat jelas pendapat Muhammadiyah bukan duduk iftiros tapi duduk tawarruk. Ada lagi masalah menggerakkan gerakan tangan. Ketika imamnya gerakan gini, panjenengan ingat lihat gerakan gini, ikuti gerakan imam. Tidak, karena paham kita ini sudah dijawab oleh PP Muhammadiyah. Masalah gerakan-gerakan ini menjadi khilafiyah dan pedang Muhammadiyah bukan digerak-gerakan, hanya sekali gerakan saja itu. Dan cara menggerakkan ketika pada saat duduk kita. Jadi tidak harus bersama dengan at-tahiyyatu lillah, tidak. Pokoknya dalam perintah hadisnya saat duduk kita mengangkat telunjuk kita itu. Itu pendapat Muhammadiyah itu. Beda lagi dengan mazhab yang lain. Kalau Imam Malik digerak-gerakan tapi gerakannya bukan ke atas ke bawah tapi ke kanan ke kiri. Sementara Imam Ahmad digerakkan bagaimana? Kalau menyebut di sana dalam bacaan tasawuf ada kata-kata lang jalala disebut Allah disebut, maka digerakkan. Kalau tidak turun. Itu Imam Ahmad. Syafi'i tidak digerakkan satu gerakan, tapi menggerakkannya pas menyebut kalimat asyhadu alla ilah, itu Syafi'iyah. Jadi itulah perbedaan-perbedaan khilafiyah di kalangan ulama terkait dengan masalah tadi menjadikan karena menyinggung masalah sholat kunut. Ada lagi sekarang yang berkembang yang baru ini pendapat yang terbaru lah, karena dulu tidak ada pembahasan masalah itidal begini, tidak ada dulu. Tuntas dulu ulama-ulama itu, madhab itu. Tidak membahas masalah itidal begini. Barusan muncul itu adalah Syekh bin Baz. Ini kan ulama kontemporer, ibarat ulama Arab Saudi. Membuat pemahaman tentang masalah pada posisi itidal kembali pada semula. Semula bagaimana awal sholat sedekap itu paham beliau. Masuk di Indonesia di sini sekitar tahun 85 kalau nggak salah, dibawa oleh guru-guru Persis Bangil, dimuat di majalah Suara Muslim kalau nggak salah 3 kali terbit. Dan warga Muhammadiyah ini, anggota Muhammadiyah itu sergap langganan Al-Muslimun, tapi kalau langganan Suara Muhammadiyah jarang gitu. Sehingga informasi yang banyak itu dari Al-Muslimun. Kemudian belakangan dikoreksi dengan generasi berikutnya, akhirnya terbit pembaruan kembali pada semula, tidak begini lagi, jadi gak saling menunjuk tapi lepas irsal itu. Apa jenengan misalnya imamnya begitu, sami Allah liman hamidah begini, panjenengan ingat begini, ikuti imam? Tidak. Padahal innamal ju'ilal imam ditambah ini
Ini garis besar begitu, umum itu. Sesungguhnya imam itu ditunjuk, diangkat untuk selalu diikuti. Mana yang kita ikuti? Nah, jamaah rahimakumullah, yang kita ikuti adalah sesuai dengan tuntunan dan keyakinan paham kita. Itu yang kita ikuti. Sementara yang tidak usah kita ikuti. Begitu, gitu. Jadi, inilah kami luruskan tadi, kalau panjenengan ikut sholat kunut imamnya, karena paham kita kunut ini sejak kunut subuh tidak ada tuntunannya, maka kita tidak melaksanakan kunut bersama-sama imam. Sambut Pak, jelas. Barangkali ada lagi, monggo silakan. Oke, pasti mawon. Nggih. Monggo, yang lain barangkali nggih Bapak. Nggih. Bentar nggih. Nggih. Lakukan Rasulullah. Nggih, leres. Mengiyakan. Nggih. Yang ditanyakan apa? Bisa diamalkan? Oh, nggak. Baik. Ini berarti harus kita bicara apa? Ma huwal hadis, ma huwa as-sunnah. Apa al-hadis, apa as-sunnah itu? As-sunnah itu selalu melekat kepada biasa Rasulullah, baik perbuatan, fi'lunnya atau qaul atau takrirnya. Sementara hadis itu apa-apa yang diidhofkan. Ma udhifa ala Rasulullah minal qaul wal fi'lun ya, wa takrir. Hampir sama kan ini ya. Ada lagi tambah lagi yang keempat itu. Hakikatnya kalau kita bicara tuntunan hadis, walaupun Rasulullah tadi itu tidak melakukan dan Rasulullah menyaksikan perbuatan sahabat, diiyakan Rasulullah, itu juga hadis. Itu juga sunnah. Boleh panjenengan melakukan. Adzan itu bukan hadis langsung dari Rasulullah. Awalnya kan ada ceritanya, asbab gurunya. Dari sahabat. Mimpi sahabat. Dilaporkan kepada Rasulullah, saya panjang kan cerita adzan. Sudah kita bahas masalah adzan. Kata Rasulullah, itu mimpi yang hak. Artinya itu termasuk ilham. Wahyu itu maksudnya begitu. Kalau wahyu pada Rasul, kalau manusia ilham itu. Akhirnya Rasulullah betul itu. Ajarkan kepada Bilal bacaan adzan tersebut. Akhirnya menjadi syariat adzan. Boleh dilakukan, boleh, itu juga hadis karena Rasulullah masih hidup dan Rasul mengiyakan. Termasuk hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Itu perbuatan sahabat jadi makmum di belakang Rasulullah. Saat Rasulullah sami Allahu liman hamidah, baca Rabbana walakal hamdu, nyambung dengan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah Rasulullah selesai menanyakan, siapa tadi yang baca? Saya Rasulullah. Rasulullah berikan respon positif sangat baik kepada sahabat tadi itu. Ketika kamu baca hamdan katsiran thayyiban mubarakan, 30 malaikat lebih. 30 maksudnya itu bukan 31. Kata bid'ah itu dalam bahasa Arab 33 sampai 39. Asalkan nggak sampai 40. Berarti antara 33 malaikat sampai 39 malaikat berebut untuk mencatat kamu dalam catatan yang nomor 1 orang pertama. Itu perhatian malaikat. Luar biasa ngoten iki fadilah ini. Jadi ngoten iki boleh diamalkan Bapak, asal diamalkan. Itu dia hadis. Termasuk panjenengan misalnya habis kalau mengamalkan hadisnya Abu Hurairah apa namanya ini yang wudu batal itu ya. Bilal. Ini kan dari Bilal. Rasulullah kagum. Apakah bukan hadis Rasulullah hidup kok. Iya kan Rasulullah memuji itu. Boleh diamalkan itu. Walaupun Rasulullah tidak mengamalkan. Itu juga hadis. Ngeten iki disebut takrir, hadis takrir. Persetujuan atau rekomendasi dikuatkan oleh Rasulullah. Sambut Bapak, paham ya tadi? Kadang orang mengatakan banyak perbuatan sahabat yang tidak dekat Rasulullah. Itu juga hadis ketika Rasulullah itu ada. Tapi ketika Rasulullah tidak ada, itu adalah hadis mauquf. Dan Rasulullah mengatakan, ya, ashabi itu sahabat, khulafaur rasyidin itu al-mahdiyin itu. Boleh kamu contoh. Ketika Rasulullah tidak ada contoh itu. Ya? Banyak itu perbuatan sahabat yang dilaksanakan karena Rasulullah belum melaksanakan, belum tidak ada contoh itu. Boleh itu karena ada rekomendasi Rasulullah. Terutama sahabat khulafaur rasyidin al-mahdiyin itu nih gitu. Ya, nanti nih. Sampun bisa Bapak nggih. Masih teruskan lagi dah, cukup nggih? Dun? Monggo kalau ada yang perlu lagi dibahas penting monggo adzan dulu nggih. Adzan dulu silakan, yang ada monggo silakan. Nanti lanjutkan lagi. Masih ada pertanyaan lagi satu mungkin barangkali. Silakan yang ada Bapak, silakan.
Nggih, monggo silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, monggo silakan. Nggih, monggo silakan. Terakhir ini nggih. Salat sunnah. Ini yang saya lihat dari dulu kan ada satu komunitas itu kan saya duduk anak ya duduk mereka ini gimana ini soknya enggak Salat apa? Duduk. Oh iya, salat sunnah iya ya. Iya. Itu aja. Sahih katanya di Bukhari ada, di Muslim ada. Dan di kalangan ulama dibolehkan salat sunnah duduk. Tapi tetap yang paling bagus, afdolnya itu berdiri. Kenapa? Karena banyak keterangan dalil, Rasulullah kan banyak berikan penjelasan-penjelasan tentang masalah keutamaan fadilahnya atau ganjarannya. Sholat berdiri dengan duduk itu beda pahalanya. Kalau duduk pahalanya separuh dengan sholat berdiri. Ini kan termasuk apa Rasulullah berikan motivasi kita supaya sholat kita itu ya jangan duduk.
Kemudian penjelasan masalah duduk banyak sekali perbuatan Rasulullah ya. Dan digambarkan oleh Bunda Aisyah, Rasulullah sholat duduk itu memang beda dengan kita-kita ini barangkali itu. Ada udurnya Rasulullah. Ya. Ada yang memang membuat Rasulullah duduk, di antaranya Rasulullah pada sholat malam bacaannya panjang, ya. Kemudian Rasulullah duduk, sebelum rukuk Rasulullah berdiri. Itu cara Rasulullah kadang panjang. Kemudian Rasulullah rukuk. Dan Rasulullah betul-betul duduk itu saat sakit, ya. Dan Rasulullah pada saat sakit jadi imam makmumnya Abu Bakar di belakangnya. Abu Bakar tidak duduk, berdiri itu. Angsal panjenengan. Walaupun memang ada hadis, kalau kamu ngikuti imamnya duduk, silakan duduk. Ini terjadi, ulama mengatakan boleh kita duduk dan boleh berdiri. Ya, boleh berdiri dan boleh duduk. Kalau imamnya sholat sambil duduk, ada udzur syar'i Rasulullah. Kalau sholat fardu ya. Tapi banyak ditemukan dalam Sahih Bukhari Muslim, Rasulullah kadang sholat sunnah dengan duduk itu pun tidak menjadi kelaziman. Makanya Rasulullah tadi menekankan idealnya itu yang bagus, afdolnya itu sholat kalau kuat itu berdiri. Tapi kalau sholat rutinitas selalu duduk dan itu apalagi menjadikan simbol jamaah mereka, ini kan apakah nggak mengarah pada ta'assub, asobiyah, seakan-akan diakui inilah paham mereka, kelompok mereka. Sholatnya tidak mau berdiri, selalu duduk. Ini kan apa nggak mengarah ke sana? Kan khawatir ke sana itu. Asobiyahnya, ta'asub gitu. Itu yang tidak boleh ya, rahimakumullah. Apalagi menjadi rutinitas. Ya itu. Begitu jawab saya. Sekali lagi ada hatinya itu. Jadi, ada kata kalau panjenengan ada pilihan ini yang paling utama, masuk pilihan nggak utama itu. Padahal dia kuat berdiri. Kan pilih tentu yang paling baik, yang utama itu, yang afdol itu. Kalau afdol itu bicara masalah pahala. Yang tadi. Cabut. Demikian jamaah rahimakumullah, untuk kajian malam hari ini pembahasan tentang masalah melanjutkan masalah seputar tahlilan dan pandangan Muhammadiyah, dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan. Karena ini juga mungkin barangkali menjadi unek-unek bagaimana hukum memakan dari acara kematian. Insya Allah akan kami sampaikan dalam pertemuan yang akan datang. Bagaimana pandangan Muhammadiyah. Dan apabila ada kekhilafan, kekurangan, dan macam-macam, karena sebagai manusia tentu banyak yang kesalahan, kekhilafannya, maka oleh karena kami minta mohon maaf yang sebesarnya itu. Akhirnya, bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.